Selamat datang. Anda pasti sering kan dengar perdebatan soal perayaan Maulid Nabi Muhammad? Nah, ini topik yang selalu hangat dibicarakan. Hari ini, kita akan coba bedah bareng sebuah ceramah dari Ustadz Muhammad Yusuf buat dapat perspektif yang lebih dalam dan semoga lebih adem. Jadi, pertanyaannya kan selalu ini. Apakah Maulid itu ekspresi cinta yang indah atau justru sebuah bid'ah, sesuatu yang baru dan terlarang dalam agama? Disinilah letak perdebatannya. Nah, Ustadz Muhammad Yusuf mencoba menjawab pertanyaan krusial ini. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Kita coba pahami dulu kerangka perdebatannya. Nah, yang menarik, Ustadz ini nggak langsung ngejudge loh. Beliau justru mulai dengan pesan persatuan. Lihat deh kutipan ini. Intinya adalah saling menghormati. Beliau sadar banget kalau perbedaan pendapat itu biasa di komunitas kita. Dan ini jadi pondasi yang penting banget untuk diskusi kita selanjutnya. Lantas, gimana cara kita menentukan hukumnya? Nah, disinilah Ustadz memperkenalkan sebuah prinsip yang menurut saya, wah, cerdas banget. Siap? Yuk kita lihat. Ini dia kuncinya, hukum fungsional. Maksudnya gini, sebuah benda atau sebuah acara itu pada dasarnya netral aja, nggak ada hukumnya. Yang bikin dia jadi halal, haram, sunnah, atau wajib itu adalah fungsinya. Untuk apa kita menggunakannya? Contohnya gampang banget, gelas. Kalau kita isi air zam-zam, minumnya jadi sunnah. Tapi gelas yang sama persis kalau kita isi minuman keras, fungsinya langsung jadi haram. Simple, tapi dalam banget kan maknanya. Dan coba deh lihat analogi ini. Relevan banget sama kita sekarang. Ponsel, ya, HP yang mungkin lagi Anda pegang sekarang. Alat yang sama bisa jadi pintu ilmu, hukumnya bisa jadi wajib kalau kita pakai buat dengerin ceramah. Tapi di sisi lain, alat yang sama juga bisa jadi jalan menuju dosa, yang bikin hukumnya jadi haram. Ini benar-benar bikin kita mikir ulang ya, soal bagaimana kita menggunakan teknologi setiap hari. Oke, sekarang kita coba terapin prinsip tadi ke perayaan Maulid. Kalau sebuah acara Maulid, isinya adalah hal-hal yang dianjurkan dalam Islam, kayak dengerin ceramah, baca Al-Quran, sedekah, silaturahmi, ya menurut logika hukum fungsional tadi, acaranya sendiri jadi sesuatu yang positif. Jadi perspektifnya bergeser, bukan lagi boleh nggak sih Maulid itu, tapi jadi apa yang kita isi di dalam acara Maulid itu. Tapi argumennya tuh nggak berhenti di logika hukum aja. Ustadz kemudian membawa kita ke jantung permasalahannya, ke motivasi yang paling mendasar, yaitu sebagai sebuah pernyataan cinta kepada Nabi Muhammad. Terus gimana cinta ini diwujudkan? Nah, Ustadz berbagi sebuah tradisi budaya yang, indah banget. Di beberapa tempat, sebelum orang menikmati barang baru yang mereka punya, entah itu rumah atau kendaraan, mereka akan membaca Barzanji dulu, sebuah kitab yang isinya riwayat dan pujian untuk Nabi. Slide ini ngejelasinnya pas banget. Jadi, sebelum rasa cinta pada rumah baru atau mobil baru itu tumbuh di hati, mereka ngisi ruang itu lebih dulu dengan cinta kepada Nabi. Ini semacam kalibrasi hati gitu. Sebuah cara sadar untuk memastikan iman selalu jadi prioritas nomor satu di atas segala kesenangan dunia. Wah, ini pengingat yang kuat banget buat kita semua. Ekspresi cinta ini kan banyak ya bentuknya, tapi ada satu amalan yang ditekankan banget sama Ustadz, yaitu sholawat. Yuk kita lihat lebih dalam lagi soal kekuatan luar biasa dari amalan yang satu ini. Ustadz ngasih target yang spesifik, minimal 1000 kali setiap hari. Mungkin kedengarannya banyak ya. Tunggu dulu, ada kok caranya biar ini jadi lebih ringan dan bisa kita lakukan. Selawat itu kan ada banyak ya macamnya. Ada selawat nariyah, ada juga selawat Ibrahimiyah yang biasa kita baca pas sholat. Tapi, Ustadz menyoroti satu selawat yang sangat sederhana, yaitu selawat Jibril. Bunyinya simpel banget, Shallallahu ala Muhammad. Nah, kesederhanaannya inilah yang jadi kuncinya. Bikin target 1000 kali sehari itu jadi lebih realistis untuk dicapai siapapun, bahkan di tengah kesibukan kita. Nah, setelah kita paham filosofi dan motivasinya, ceramahnya ditutup dengan sesuatu yang praktis banget, semacam toolkit lengkap. Isinya amalan-amalan simpel untuk mengundang keberkahan atau barakah dalam hidup kita sehari-hari. Ada satu nasihat yang unik banget nih yang dibagikan dari ulama lain. Jadi disarankan untuk menyesuaikan fokus spiritual kita sesuai usia. Buat yang umurnya di bawah 40 tahun, fokusnya lebih ke istighfar atau memohon ampun yang diyakini bisa membuka pintu rezeki. Nah, begitu lewat 40 tahun, fokusnya bergeser ke sholawat untuk mencari barakah atau keberkahan hidup. Perspektif yang bijak banget ya soal prioritas spiritual yang bisa berubah seiring berjalannya waktu. Jadi, inilah dia toolkit lengkapnya untuk meraih barokah. Coba perhatikan deh, gimana semua amalan ini saling melengkapi. Ada zikir lisan, kayak sholawat dan istighfar. Ada aksi sosial, kayak sedekah.
Ada menjaga kesucian fisik dengan wudhu, dan ada nutrisi rohani dengan membaca surah Al-Mulk. Jadi ini bukan soal melakukan satu hal saja, tapi tentang membangun sebuah gaya hidup yang holistik untuk mencari berkah. Dan kita sampai di penghujung pembahasan. Setelah semua wawasan tadi, pertanyaannya sekarang kembali ke diri kita masing-masing. Dari semua amalan sederhana ini, mana sih yang paling kena di hati Anda? Kira-kira, langkah kecil apa yang bisa Anda mulai hari ini untuk membawa lebih banyak cinta dan keberkahan ke dalam hidup Anda? Terima kasih sudah menyimak.